milenial, balik lagi kita pastinya di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan items. Informasi ke teman-teman milenial bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana teman milenial kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Dan juga teman milenial, ini kita seperti biasanya akan seru-seruan bareng selama 30 menit ke depan buat ngasih tahu apa aja sih informasi-informasi menarik. Kalau kali ini ya kita bakal bahas sesuatu pastinya dari dalam negeri. Dan pastinya juga ini satu tempat yang bakal Ayu bahas di episode kali ini udah terkenal banget, bukan cuma di Indonesia tapi sampai ke luar negeri juga. Apalagi kalau bukan Bali. Tapi ini Bali bukan sembarang Bali ya. Ayu lumayan spesifik nih, dalam episode kali ini kita akan bahas tentang Taman Nasional Bali Barat. Nah, Bali itu kan merupakan destinasi yang sangat digemari oleh para wisatawan lokal maupun asing. Kita tuh kan sering banget dengar bahwa Bali terkenal dengan wisatanya, baik yang alam maupun yang buatan. Ada satu tempat menarik di teman milenial di mana ada kekayaan alam fauna serta flora di dalamnya, yaitu Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional Bali Barat ini merupakan lokasi pelestarian alam terkomplit dan terluas yang ada di Bali. Letaknya itu ya sebenarnya dia tuh ada di ujung barat Pulau Bali, dan Taman Nasional ini memiliki area sebesar 19.000,89 hektar. Wow, ini besar banget loh. Dan Taman Nasional Bali Barat ini terbagi pada Kabupaten Jembrana dan juga Buleleng. Dan dihuni oleh 160 spesies flora dan juga fauna yang ada di dalamnya. Kekayaan dari ekosistem flora maupun fauna serta perpaduan antara daratan dan perairan juga jadi alasan nih teman milenial untuk bisa menarik perhatian dari wisatawan baik yang lokal maupun internasional. Nih teman milenial, tahu juga nggak sih kalau misalnya Taman Nasional Bali Barat itu merupakan salah satu warisan dunia atau lebih dikenal juga dengan World Heritage Sites, dan keberadaan dari flora serta fauna langka merupakan salah satu alasan kenapa Taman Nasional Bali Barat ini jadi salah satu objek yang dilindungi sekarang oleh pemerintah teman milenial. Kalau misalkan kalian ke sana nih, kalian juga bisa lihat banyak banget jenis flora dan fauna yang dapat hidup serta tumbuh di Taman Nasional Bali Barat. Flora yang tumbuh di sana itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Dan flora eksotis seperti cendana, jati, kayu putih ini juga merupakan flora yang dapat tumbuh di Taman Nasional Bali Barat. Wah, ini sekalian belajar juga nih tanaman-tanaman langka dari seluruh Indonesia ya. Tapi teman milenial, banyak juga nih ternyata tumbuhan eksotis lainnya yang bisa kalian temuin kalau misalkan kalian berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Jenis fauna contohnya kayak ada burung, reptil, kera, abu, dan hitam. Ini juga kalian bisa temuin di Taman Nasional Bali Barat. Fauna-fauna langkanya juga banyak banget, contohnya dari burung jalak Bali, terus ada juga yang merupakan primadona di Taman Nasional Bali Barat. Karena keberadaan burung jalak Bali ini sekarang tuh udah dikit banget teman milenial dan sangat kritis, bisa dibilang bahkan hampir punah. Kini burung jalak Bali diberikan pengawasan ketat supaya spesies ini tuh bisa tetap bertahan, bisa survive di tengah kerasnya dunia ini ya. Dan ada pun spesies di perairan Taman Nasional seperti penyu hijau, terus ada dugong dan juga hiu yang berada di dalam pengawasan supaya dia ini bisa terus berkembang biak dengan baik. Dan keindahan serta penampakan flora dan fauna langka hanya ada di Taman Nasional Bali Barat aja. Menariknya lagi teman milenial, para wisatawan itu sekarang diperbolehkan loh untuk mengambil gambar asal syaratnya enggak mengambil tanaman ataupun berburu. Nggak boleh ya teman milenial. Sambil jalan-jalan trekking, kalau misalkan kalian mau menikmati ragam flora dan fauna serta kalian juga bisa nih menyaksikan burung langka yaitu burung jalak Bali.
Seru banget sih sebenarnya kalau misalkan, Bali itu ya sekarang kan udah terkenal banget sama restorannya, terus udah terkenal banget juga sama pastinya kalau pantai-pantai gitu ya, beach club dan lain-lain yang ada di Bali. Udah pernah belum ke Taman Nasional Bali Barat? Meskipun kalau misalkan dari bandara gitu ya, dari pusat kota Bali emang agak jauh sih Buleleng gitu, tapi tetap aja ini worth it banget buat teman-teman milenial yang suka alam, yang suka keindahan-keindahan yang alami gitu pastinya. Ada nggak sih teman milenial yang udah pernah ke Taman Nasional Bali Barat? Ayu sebenarnya belum pernah sih. Meskipun ke Bali juga udah beberapa kali, tapi belum pernah nih datang ke sini. Nah, makanya nanti kalau misalkan Ayu balik lagi ke Bali, kayaknya next bakal masuk ke bucket list deh supaya kita bisa jalan-jalan ke Taman Nasional Bali Barat ini untuk lihat burung jalak Bali yang tadi ya hampir punah. Dan kalau misalkan teman milenial lagi-lagi ya, karena kan udah banyak banget flora dan fauna yang dilindungi di Taman Nasional Bali Barat. Jadi kalau misalkan teman milenial datang ke sini, yuk sama-sama dijaga kekayaan flora dan juga faunanya. Karena gimana pun juga itu tuh jadi tanggung jawab kita loh. Kalau misalkan nanti tiba-tiba gitu ya beberapa flora dan faunanya jadi punah, kan kita juga yang sedih. Nanti anak cucu kita udah nggak bisa lihat lagi gitu teman milenial. Nah, kurang lebih itu dulu ya yang bisa Ayu spill di segmen kali ini. Nanti di segmen kedua kita bakal bahas masih tentang Taman Nasional Bali Barat. Tapi kira-kira apa ya? Nah, makanya daripada penasaran, kalian pastiin stay tune terus sama Ayu. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, kita kembali lagi bersama aku Ayu, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hayo, siapa sekarang yang udah mulai penasaran sama Taman Nasional Bali Barat? Nah, tadi kita udah kasih beberapa info ya di segmen kali ini. Kita akan ngasih tahu lagi nih informasi tentang Taman Nasional Bali Barat. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang indahnya flora serta fauna yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Sekarang kita beranjak ke destinasi wisatanya. Di sana tuh ada apa aja sih sebenarnya? Nah, Taman Nasional Bali Barat itu memiliki banyak destinasi wisata. Gak cuma tadi yang udah Ayu sebutin flora dan juga faunanya. Banyak banget destinasi wisata yang menarik yang bisa kalian kunjungi. Nah, ini sekarang Ayu akan nge-list down ya teman-teman untuk jadi bahan referensi teman-teman semua. Jadi wisata seru yang dapat kalian lakukan di Taman Nasional Bali Barat ini salah satunya adalah trekking di Taman Nasional Bali Barat. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang keindahan alam, Taman Nasional Bali Barat ini tuh nggak ada habisnya loh teman milenial. Nggak lengkap rasanya kalau kita pergi ke sana tanpa menikmati keindahan hutan yang mempesona sepanjang mata memandang. Pengunjung nih juga bisa banget loh untuk menjumpai lutung, monyet, ayam hutan, kijang, dan tentu saja tadi yang udah Ayu sebutin di segmen sebelumnya itu burung jalak Bali. Ekosistem alam yang indah banget kalian bisa temukan saat kalian trekking di Taman Nasional Bali Barat. Jangan lupa ya teman milenial untuk nyiapin kamera terbaik kalian supaya kalian bisa mengabadikan momen-momen yang ada. Selanjutnya, ini selain trekking, salah satu wisata andalan dari Taman Nasional Bali Barat adalah Pulau Menjangan. Sesuai dengan namanya, pulau ini tuh dihuni oleh menjangan atau jenis rusa liar. Pulau yang merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Bali Barat dari tahun 1982. Ketika kalian tiba di daerah Taman Nasional Bali Barat, kalian tuh bisa melihat sebuah wilayah yang gak terlalu ramai teman milenial dan pastinya masih alami. Daya tarik utama Pulau Menjangan terdapat pada keindahan alam bawah lautnya. Kenapa? Karena tuh pantai Menjangan dihiasi oleh terumbu karang yang masih asli dan juga belum terpapar sama masyarakat nih ya. Dan teman milenial tahu nggak sih kalau misalkan kalau kalian datang ke Pulau Menjangan ini tuh banyak banget ikan warna-warni yang bisa kalian lihat. Jadi nggak perlu heran kalau misalkan Pulau Menjangan ini jadi salah satu lokasi terbaik untuk tempat diving. Selain pengunjung bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya yang indah dan masih asli tadi, pengunjung tuh juga akan dimanjakan dengan pemandangan alamnya yang indah banget.
Ketika pengunjung pertama kali tiba di Pulau Menjangan, pengunjung nih akan melihat kawasan pantai pasir putih, air laut yang warnanya itu biru dengan gradasi warna hijau. Dan ternyata guys, yang membuat adanya gradasi warna air laut ini itu disebabkan karena pada dasar laut itu terdapat banyak plankton yang tumbuh dengan subur. Pulau Menjangan juga terdiri atas bebatuan, tanah hitam vulkanik, dan juga karang. Perpaduan yang indah antara ekosistem laut berupa hutan mangrove serta ekosistem darat. Pulau Menjangan sendiri itu memiliki hal yang seru banget yang kalau misalkan kalian kesini itu dapat kalian coba ya. Salah satunya itu kayak diving, nyelam gitu sambil ngeliatin terumbu karang serta berbagai macam ikan yang ada. Selain menyelam, ini ada berbagai kegiatan seperti berenang, naik perahu maupun bersantai di pinggir pasir putih sambil melihat pemandangan dan juga panorama laut. Aduh, enak banget nih pasti di sini gitu ya, sore-sore gitu. Dan teman milenial tahu nggak sih, selain di Pulau Menjangan, pengunjung ini juga bisa nyobain scuba, terus snorkeling di dekat dermaga karena di sini itu dihiasi oleh ikan-ikan warna-warni dan keindahan bawah laut di kedalamannya. Selain itu, teman milenial, ini masih tentang laut juga nih ya, sesuatu yang berhubungan dengan air. Itu kita akan jalan-jalan ke Teluk Brumbun. Wah, namanya lucu juga nih, Brumbun ya. Dan Teluk Brumbun merupakan salah satu spot terbaik yang dapat kalian nikmati kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Bali Barat di Taman Nasionalnya. Kalau misalkan kalian berkunjung ke Teluk Brumbun, ini kalian akan disambut oleh burung jalak. Dan gak cuma burung jalak yang bisa berterbangan di sana dan bisa kalian lihat, kalian juga dapat melihat rusa jinak. Ini perlu digarisbawahi ya, jinak nih rusanya yang ada di sekitaran Teluk Brumbun. Teman-teman milenial tahu nggak sih kalau misalkan Teluk Brumbun ini merupakan tempat penangkaran jalak Bali yang hampir punah. Selain itu nih ya, ada juga wisata masih laut juga, yaitu Pantai Karangsewu. Pantai Karangsewu ini merupakan salah satu pantai di Bali yang memiliki pesona alam indah dan juga menarik. Keindahan alam dari Pantai Karangsewu itu mampu menghiasi halaman media sosial kamu nih ya, buat teman-teman yang suka update. Nih, pantai ini merupakan tempat yang asik banget buat jalan-jalan maupun foto-foto, terus juga selfie-selfie bareng orang-orang yang kalian sayangi. Dan pantai ini juga memiliki teluk indah di sekitarannya, menjadikan Pantai Karangsewu primadona para wisatawan untuk berlibur. Salah satu alasannya ini karena wisatawan datang ke Pantai Karangsewu yaitu untuk menyaksikan pancaran sinar matahari yang akan memanjakan mata. Jadi pastikan kalian ini datang saat pagi hari jika ingin menyaksikan matahari terbit di Pantai Karangsewu. Ada satu lagi spot yang bisa kalian lakuin di Pantai Karangsewu, yaitu berkemah maupun piknik. Jadi kalau misalkan kalian kesini dihiasi dengan deburan ombak serta alam yang indah, membuat piknik kamu tuh bakal berkesan lebih keren, lebih seru gitu pastinya. Jangan lupa ya, kamu kalau kesini harus ajak teman-teman, sahabat kamu atau keluarga. Supaya piknik kamu ini nggak garing pastinya dan makin seru lagi. Wow, seru banget ternyata bisa piknik di Taman Nasional Bali Barat tadi. Sebenarnya berkali-kali Ayu ke Bali nggak kepikiran sih mau piknik di daerah Bali. Karena kan kalau Bali tuh kalau nggak villa, hotel ya gitu-gitu aja sebenarnya. Meskipun emang seru, tapi ini jadi salah satu alternatif yang pastinya layak banget untuk dicoba. Nah, teman milenial, kita harus break dulu sejenak ya di segmen kali ini. Nanti di segmen selanjutnya kita masih akan bahas Taman Nasional Bali Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah, tadi di segmen sebelumnya Ayu kan udah ngasih tahu tempat wisata yang harus banget kalian kunjungin di Taman Nasional Bali Barat. Nah, Ayu mau terusin lagi nih, ternyata beberapa spot wisatanya masih banyak banget yang seru-seru. Salah satunya adalah air terjun Juwuk Manis. Air terjun Juwuk Manis ini tuh nggak tergolong air terjun yang bisa dibilang tinggi ya. Jadi dia
medium lah, medium, nggak tinggi-tinggi banget. Walaupun musim kemarau, air terjun di sini itu tapi tetap mengalir loh. Kan ada ya beberapa air terjun yang pas lagi musim kemarau itu dia aliran airnya berhenti. Nah, ini adalah tempat yang jarang banget diketahui oleh para wisatawan. Dan pastinya kalau kalian kesini, kalian akan merasakan ketenangan serta keindahan jika melihat air terjun tersebut. Berendam di dalamnya ini akan terasa seger banget teman milenial, apalagi kalau misalkan kalian kena air terjunnya yang mengalir dari atas. Agak sakit sih ya sebenarnya, cuman ya bisa diatur lah kira-kira mau sekena apa gitu air terjunnya. Dan berendam di air terjun Juuk Manis bersama keluarga pastinya juga bakal kerasa sangat menyenangkan dan juga sangat refreshing pastinya. Jangan lupa ya kalau misalkan kalian kesini cekrek upload ya. Jadi kalian harus mengabadikan momen-momen ini bersama keluarga kalian. Selanjutnya ada juga nih Puncak JR. Nah, JR ini merupakan singkatan dari Jumpa Remaja. Jadi hutan terbentang luas dapat terlihat dari atas Puncak JR. Panorama hutan yang indah akan membuat mata kamu juga jadi berbinar-binar. Jangan lupa ya, kamu harus nyiapin kamera handphone yang pastinya supaya keindahan dari Puncak JR ini bisa kalian abadikan karena bagus banget ya teman milenial. Tapi jangan datang kalau misalkan udah agak-agak malam gitu teman milenial. Usahain kalau misalkan kalian datang tuh masih agak siang, ketika matahari ingin terbenam juga boleh, agak-agak sunset gitu ya, supaya bisa melihat dan merasakan panorama hutan hijau yang sangat mengagumkan. Di puncak tebing JR ini juga ada menara yang gak terlalu tinggi sebenarnya teman milenial, sehingga dari tempat ini tuh pengunjung nantinya dia bisa menyaksikan keindahan di sekitarnya dengan lebih leluasa. Dan pastinya menjadikan tempat tersebut sebagai spot foto selfie yang ideal dan juga seru banget. Untuk menjangkau puncak tebing JR sendiri ini kalian tuh harus melalui jalan sempit dan kondisi badan jalan yang gak gitu bagus teman milenial sebenarnya. Sehingga lebih direkomendasikan nih ya kalau misalkan kalian datang ke tempat ini dengan sepeda motor aja. Dan selanjutnya kalian juga harus menapaki tangga demi tangga walaupun cukup melelahkan sepanjang perjalanan. Kalian akan disuguhi pemandangan alam yang luar biasa dan juga menawan. Gak apa-apa lah ya, hitung-hitung olahraga kita naik tangga banyak gitu. Seperti namanya, Jumpa Remaja, tempat wisata di Jembrana ini lebih didominasi oleh kalangan remaja yang menginginkan suasana baru. Wisata JR juga cukup ideal buat kalian para pecinta wisata alam petualangan. Trekking ringan atau kalian mungkin juga bisa hiking menuju puncak. Ini juga bisa memberikan pengalaman berbeda dalam liburan kalian di Bali kali ini. Tapi karena tadi ya jalannya agak susah dan juga tangganya agak banyak. Jadi kalau misalkan teman milenial mau bawa keluarga, mungkin ada orang tua yang udah agak berumur gitu. Nah ini bisa dipertimbangin lagi kira-kira kuat atau enggak teman milenial. Selanjutnya kita ke pantai lagi yaitu Pantai Yehleh. Nah, Pantai Yehleh ini bukan sekedar pantai biasa teman milenial. Pertama kali kalian datang ke pantai ini itu kita bakal disambut oleh barisan bebatuan yang indah banget pastinya. Batuan Yehleh memiliki bentuk yang unik dan khas. Barisan batu yang sejajar serta tertata menjadi keunikan tersendiri dari pantai ini. Cuma Pantai Yehleh yang memiliki batuan rapi seperti ini karena bebatuan seperti ini tuh tidak dapat ditemukan di pantai manapun lagi. Dan Pantai Yehleh memiliki air yang sangat jernih banget teman milenial. Belum banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Yehleh dan batu di sana itu indah banget untuk kita bisa eksplor lebih jauh. Hamparan bebatuan yang mempesona dan menakjubkan ini akan memanjakan mata kalian semua. Jangan lupa ya kalau kesini pastinya kalian bisa mengabadikan momen-momen yang kalian suka itu. Nah selanjutnya kita ke Bunut Bolong. Nah setelah banyak pantai yang tadi udah kita kunjungi, sekarang kita bakal mampir sebentar untuk melihat Bunut Bolong. Jadi Bunut Bolong ini merupakan pohon raksasa di desa Manggisari di Jembrana, Bali Barat.
Tahu nggak sih teman milenial, katanya nih ya, pohon bunut raksasa yang kabarnya telah berusia sangat tua ini merupakan landmark alam yang disucikan oleh penduduk setempat. Hal ini tuh karena pohon bunut ini dipercaya udah berusia berabad-abad. Kata bunut sendiri berasal dari kata Bali untuk jenis pohon tertentu yang memiliki bentuknya itu mirip dengan beringin. Sedangkan kata bolong berarti lubang. Dengan demikian, kata bunut bolong artinya adalah pohon bunut yang memiliki lubang di dalamnya. Bunut adalah pohon yang memiliki kemiripan karakteristik dengan beringin. Akar-akar pada pohon bunut bolong ini juga bergelantungan dari batang hingga menyentuh ke tanah. Dan ini juga sekaligus menjadikan akar tersebut sebagai batang baru dari pohon. Uniknya nih ya teman milenial, di tengah-tengah pohon ini ada lubangnya seolah seperti lorong yang diameternya bisa untuk lalu lalang kendaraan. Landmark Bali yang unik ini tuh terletak di daerah dataran tinggi yang sejuk banget. Seringnya kabut di pagi dan juga sore hari menambah aura magis di bunut bolong. Hal ini nih yang membuat bunut bolong jadi sorotan di tengah perjalanan. Buat kalian yang pengen ke bunut bolong, ini tenang aja ya teman milenial, karena di situ nggak ada biayanya. Di sini ada warung pinggir jalan juga nih yang menjual makanan ringan dan juga minuman. Kalau misalkan in case kalian lapar ya. Selanjutnya ada juga Bukit Batu Kursi. Ada rekomendasi yang menarik juga teman milenial buat piknik sambil memandangi matahari terbenam di Bukit Kursi. Pas banget buat kalian yang udah capek ya jalan ke sana kemari, pengen agak-agak santai, chill sama teman-teman, sama keluarga gitu ya. Bukit Batu Kursi yang berlokasi di Buleleng ini memiliki hamparan rumput hijau yang cocok banget sambil menunggu sunset bersama keluarga. Keindahan lembah dan jajaran perbukitan menjadi hal yang menarik, serta ini ada banget loh daya tarik istimewa di objek wisata Bukit Batu Kursi. Dari atas bukit kalian tuh bisa menyaksikan lalu lalang perahu-perahu tradisional di pantai Pemutaran. Ada tips nih buat kalian yang pengen ke Bukit Batu Kursi. Sebaiknya kalian berkunjung pada pagi hari. Kenapa? Karena dari punggung bukit kalian tuh bisa menyaksikan keindahan alam sunrise atau matahari terbit. Lalu perjalanan juga akan lebih menyenangkan karena kan nggak terlalu panas ya, masih pagi gitu. Sambil menikmati udara pagi yang segar dan juga jauh dari hiruk pikuk keramaian kota. Wow, seru banget nih. Salah satu rekomendasi lagi untuk menikmati salah satu tempat wisata di Bali. Next, ini adalah Pantai Prapat Agung. Jadi Pantai Prapat Agung merupakan pantai yang memiliki keindahan panorama laut berpadu dengan pantai. Nah, Pantai Prapat Agung ini cocok banget untuk piknik bersama keluarga. Hamparan ombak laut yang sangat syahdu menambah hangat obrolan ketika piknik bersama keluarga. Pada saat matahari terbenam, Pantai Prapat Agung itu bagus banget teman milenial pemandangannya. Pantai Prapat Agung juga memiliki lokasi yang bisa dibilang cukup tersembunyi ya, letaknya di Semenanjung Prapat Agung yang menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Ini membutuhkan sedikit perjuangan ekstra untuk sampai ke pantai ini. Karena kalian harus berjalan kaki dan juga menelusuri rimbunan pohon untuk sampai ke pantai ini. Walaupun butuh sedikit perjuangan ekstra karena untuk mencapai Pantai Prapat Agung kalian harus masuk melalui pintu Taman Nasional di Tegal Bunder yang letaknya ada di sekitar 20 menit berkendara dari Gilimanuk. Lalu dilanjutkan dengan menelusuri jalan berbatu yang cukup ekstrim selama 30 hingga 60 menit. Lumayan nih ya trekkingnya. Dan perjuangan melalui medan ekstrim ini akan terbayar begitu kalian bisa menyaksikan pemandangan Selat Bali yang tiba-tiba muncul di balik berimbunan pohon ini. Dengan deretan pasir putih bertemu lautan biru gelap serta Gunung Ijen dan Gunung Ranti yang menjulang di belakangnya. Aduh, indah banget ya teman milenial. Nah, kita akan lanjut lagi ke salah satu wisata yang gak kalah menariknya, yaitu Pura Segaragiri Dharma Kencana. Wah, yang ini agak panjang nih ya namanya. Dan Pura Segaragiri terletak di kawasan Taman Nasional Bali, tepatnya ada di Pulau Menjangan.
Jika kalian pengen mengunjungi pura ini, gunakanlah sarana transportasi seperti boat atau perahu motor. Pura Segara Giri tidak sama seperti pura-pura pada umumnya karena terletak di pulau terasing tanpa keramaian maupun kebisingan. Pura ini juga akan membuat para pengunjung serasa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Keindahan matahari terbit di Pura Menjangan ini itu menjadikannya sebagai destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi, teman-teman. Kalian tahu nggak sih bahwa Pura Segara Giri Dharma Kencana ini merupakan pura yang dibuat untuk menghormati jasa Dahyang Sidimantra. Nah, ini Dahyang Sidimantra merupakan putra kedua Empu Tantular. Konon katanya pura ini tuh ini adalah tempat Dahyang Sidimantra untuk menorehkan tongkatnya sehingga dataran Bali dan Jawa akhirnya terpisah. Tujuan Dahyang Sidimantra menorehkan tongkatnya karena Dahyang Sidimantra ini mempertahankan budayanya dan tidak ingin terpengaruh oleh budaya luar. Sehingga dengan sejarah tersebut lahirlah Pulau Menjangan. Dan pura ini dibangun untuk menghormati jasa dan nama dari Pura Segara Giri Dharma Kencana memiliki arti yang unik banget teman milenial, yaitu giri yang berarti bumi atau wilayah, Dharma yang berarti kebenaran, dan Kencana yang berarti garis. Dengan demikian, Pura Segara Giri Dharma Kencana memiliki arti pura yang berada di wilayah garis kebenaran. Waktu terbaik untuk mengunjungi pura ini adalah pada saat kegiatan persembahyangan atau di kala waktu di ujung musim hujan. Pada saat itu tumbuhan tuh lagi bagus-bagusnya dan juga hujan bersemi. Membuat kawasan itu terlihat hijau, menambah suasana keindahan yang menyatu dengan alam laut. Wah, seru banget ya teman milenial. Kalau misalkan kita bisa jalan-jalan ke sana dan eksplor satu-satu tempat wisata yang tadi udah Ayu sebutin. Dan gak terasa teman milenial udah 30 menit Ayu temenin semua teman milenial yang ada di sini. Kira-kira next episode kita bahas apa lagi ya? Nah, makanya teman milenial pastiin kalian akan menantikan terus ya episode selanjutnya dari Items, pastinya bareng aku Ayu Rahmawati. Tapi sekarang Ayu mau pamit dulu, undur diri. So kita ketemu lagi pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.